Ya, kita masih dalam perbincangan mengenai berinvestasi di barang-barang branded bersama narasumber Dewi Reser dan juga perencana keuangan Lisa Sumarto. Mbak Lisa, ini bagaimana caranya supaya barang-barang branded kita atau barang-barang mewah kita ini bisa mempunyai nilai jual tinggi? Apakah selain mereknya yang kita pilih, kemudian apakah ada perawatan khusus atau bagaimana? Ya, tentunya pasti harus dirawat. Ya, karena ini kan biasanya dari kulit, terus kanvas, dan memang harus dirawat karena memang ini nanti yang akan juga menentukan nilainya. Jadi kalau misalnya ada scratch atau kena ballpoint itu harganya langsung jatuh. Ya, dustbagnya aja kalau nggak ada bisa. Betul. Kelengkapan juga ya. Jadi dirawatnya itu harus ada dustbag. Bahkan beberapa merek tertentu ditanyain boxnya juga. Ya. Jadi itu memang harus kita perlakukan seperti memang layaknya barang investasi. Kayak misalnya kita punya saham, kita harus ada statement sahamnya, kita punya berapa lot kan harus seperti itu. Kita punya obligasi juga ada bukti kepemilikan, reksadana juga segitu. Kita harus perlakukan seperti itu. Jadi risit, kalau memang ada risitnya kita simpan risitnya, kemudian kalau memang pernah diservis kita simpan juga bukti tanda udah diservis, kemudian juga kelengkapannya dust bag, terus kemudian kalau ada kuncinya, ada gemboknya, begitu itu nggak lengkap, itu harganya langsung beda. Oke, Mbak, pilihan investasi sekarang semakin banyak. Jadi kita berbicara mengenai tas bermerek, taruhlah kisarannya harga dari 10 sampai 300 juta. Nah, sekarang pilihan investasi pada rentang harga atau rentang biaya sekian, ada reksadana, ada properti, ada emas, ada hal yang lain, ada tas branded. Nah, bagaimana kita melihat jika refleksikan ke dalam kondisi keuangan kita bahwa inilah investasi yang tepat yang harus kita pilih? Nah, yang harus diperhatikan kalau memang kita memang ingin menganggap tas-tas kita ini adalah sebagai investasi, kita harus menganggap ini hanya sebagai alternatif investasi. Jadi bukan investasi yang utama. Artinya apa? Sebelum kita berinvestasi di barang-barang branded ya, baik itu tas, jam atau apapun ya, kita tuh sebenarnya harus sudah memiliki investasi-investasi yang lain, yang liquid, investasi murni yang seperti tadi saham, obligasi, reksadana, bahkan properti juga ya. Jadi memang itu harus diutamakan, baru kita memilih untuk memiliki tas-tas atau barang-barang branded sebagai alternatif investasi. Ya, jadi itu bukan pilihan investasi utama. Ya mungkin ini bisa menjadi alasan para ibu-ibu yang shopaholic ya. Jadi ada alasannya, saya nanti bisa jual lagi gitu. Iya, sebenarnya sih itu alasan para perempuan dan ibu-ibu aja sih. Ini kan mahal, ya mahal banget, tapi kan ini kalau dijual mahal juga gitu kan. Jadinya ya udah ngeles aja gitu kan. Nah, kalau Mbak Dewi sendiri selain kan kalau pembelinya mungkin banyak ya karena sudah ada pelanggan-pelanggan yang loyal ya dengan barang-barang branded second hand. Tapi bagaimana mencari barang ya atau penjual yang menjual? Apakah ada seleksi khusus atau bagaimana? Maksudnya supplier. Kebetulan kan di web aku kan kita ngambil barang-barang dari artis atau seleb Indonesia ya. Jadi emang kebanyakan sih teman-teman semua. Jadi kenal dan ya udah percayalah. Maksudnya untuk ini kalau urusan palsu atau tidak itu pasti udah kita udah tahu gitu personalitinya segala macam. Dan satu lagi sebenarnya saya mau di web kita tuh kan zaman sekarang tadi kan udah dibilang karena ini gaya hidup gitu kan. Nah, sebenarnya kita juga di web kita ingin mengedukasi orang-orang di daerah atau di Jakarta atau dimanapun, kadang kan mungkin keadaan finansialnya terbatas tapi pengen tetap gaya gitu. Dan daripada beli yang palsu, dengan yang palsu juga harganya juta-jutaan. Nah, daripada beli yang itu, kenapa nggak beli yang second? Gitu. Jadi harganya juga tidak semahal harga baru. Ada yang malah ada yang sedikit di bawahnya, tapi udah dapat branded yang asli daripada kita beli yang palsu juta-juta, ntar numpuk itu juga kalau disatuin uangnya bisa beli yang asli gitu. Jadi sebenarnya sih seperti itu, mengedukasi orang-orang yang belum tahu aja sih. Oke, kami juga mengingatkan Anda untuk dapat bergabung bersama kami dalam nomor interaksi 021583022. Mbak Dewi, jika Mbak Dewi melihat banyak sekali penjual-penjual yang mungkin seperti Mbak Dewi tapi mereka tidak mempunyai nama setenar Mbak Dewi, jadi mereka kurang terpercaya. Nah, cara apakah yang baik untuk dijalankan? Misalnya cara online ataupun juga cara dengan memberikan barang baru deal, jadi kayak cash on delivery. Oh, seperti itu bisa, atau juga sebenarnya yang paling bagus tuh emang testimoni dari klien-kliennya dia. Misalnya dia baru punya 1-2 klien. Biasanya sih di capture sama dia, atau enggak emang ada halaman khusus di webnya itu untuk memfasilitasi klien-kliennya dia yang udah pernah beli sama dia gitu. Ada juga kan personal shopper gitu yang misalnya
thank you ya, ini tasnya bagus banget, resipnya juga ini lengkap dari toko ini, apa senang berbelanja dengan kamu, apa kayak gitu. Jadi emang itu tuh jadi apa ya, jadi kayak modal untuk membuat orang lain tuh percaya gitu. Kalau menurut Mbak Lisa bagaimana cara menjual ini yang paling efisien untuk sekarang ini dengan misalnya penjual yang tidak setenar dengan artis-artis atau juga public figure di televisi? Kalau untuk yang paling awal ya, misalnya memang belum pernah ya, otomatis biasanya kekenalan dulu ke Mulut ke keluarga, mulut ya. terus kemudian dari mulut ke mulut, oh bahwa ini memang penjual ini atau siapapun dia ya, baik terkenal maupun nggak terkenal, itu sudah bisa dipercaya. Memang barang-barangnya itu kualitasnya bagus dan memang barang asli, lengkap ya. Jadi setelah itu baru untuk berikut-berikutnya pasti akan mudah untuk menjual. Oke, ya. Kita akan lanjutkan perbincangan ini. Mungkin kita nanti akan cari tahu apa saja kendala dalam bisnis barang-barang brand ini. Sesaat lagi pemirsa, kami ingatkan Anda untuk bisa menghubungi kami di line telepon 021583022 untuk bisa langsung bertanya kepada narasumber. Wajat akan kembali sesaat lagi.